Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman di hari ini? Selamat tahun baru ya. Gimana tahun barunya, pergantian malam harinya atau malam tahun barunya? Nah teman-teman, kalau aku di rumah aja nih. Oh ya, by the way, mohon maaf ya kalau tadi siang aku nggak upload karena memang hari ini tuh hari pertama aku haid kayak PMS gitu, nggak enak banget rasa perutnya. Terus ini tuh sore harinya aku ada belanja sembako mingguan, berhubung tadi suami juga ngisi bensin, terus tiba-tiba tuh dia ada ya kepentingan di Alfa gitu ya, jadinya ya udahlah aku sekalian belanja di sini. Tadinya niatnya mau ke Indomaret, tapi ya udahlah mumpung sekalian gitu daripada bolak-balik. Nah seperti biasa ya teman-teman, budget anggaran belanja bulanan aku itu 600.000 per bulan. Cuman biasanya aku belanjainnya itu seminggu sekali dengan budget anggaran 100-150.000. Dulu sih sebelum bahan baku pada naik gitu ya, biasanya 100.000 tuh cukup. Dan hari ini aku bawa budget 150.000, tapi nanti habisnya nggak nyampe segitu sih. Nah pertama tadi yang aku beli itu beras. Aku kembali beli beras kemasan 2,5 kilo aja. Kebetulan di Alfamart ada. Biasanya tuh 2,5 kilo ini aku habis seminggu teman-teman. Minyak juga 1 liter seminggu. Cuman hari ini aku nggak beli minyak karena stokan minyak di rumah masih ada, jadi kemungkinan minggu depan. Kemudian aku ada beli kental manis ya, untuk kayak campuran kopi susu. Terus ada mie instan, mie goreng 2, mie kuah 2. Terus tadi suami aku ada nyempil kayak mie yang lagi viral dari beberapa bulan yang lalu ya, yang spaghetti wow gitu, 3.300an. Terus ini tuh lagi lihat gula pasir, tapi tuh ternyata nggak ada yang butirannya kecil-kecil gitu loh. Biasanya aku suka pilih yang butirannya kecil-kecil. Jadi nanti tuh aku skip dulu untuk gula pasirnya karena di rumah juga masih ada. Nah, seperti biasa aku belanjainnya itu sesuai yang aku butuhin ya teman-teman, sesuai dengan bahan makanan yang habis di rumah. Jadi bener-bener belanja sembako mingguan ini aku lakukan untuk membeli belanja-belanja lagi, membeli barang-barang yang benar-benar habis di rumah yang aku butuhin. Jadi kalau yang stokannya masih ada, biasanya tuh aku pending dulu. Nanti kalau udah mau habis atau udah habis, baru aku belanjain di minggu depannya. Kemudian ini juga aku lagi pilih-pilih santan instan. Biasa ya buat kayak, biasanya tuh aku suka masak sayur lodeh gitu, jadinya harus punya stokan santan instan. Aku beli 1 aja, nggak banyak-banyak karena memang tidak setiap hari pakai santan. Kemudian tuh di sini aku juga mau cari pembalut karena memang hari ini aku lagi haid gitu ya teman-teman. Sebenarnya di rumah tuh masih ada gitu sedikit, cuman ini tuh biar nggak bolak-balik gitu. Jadi aku mau beli yang isiannya agak banyak. Lagi pilih-pilih nih. Ini ada yang murah yang dari Protex ini, cuman tuh aku lagi galau ini yang pembalut ini tuh ada gelnya nggak sih? Aku tuh kurang suka kalau pembalut yang ada gelnya gitu. Jadi kalau pas dicuci tuh agak keluar gelnya gitu loh. Jadi tuh agak merinding akunya. Tapi itu memang harga yang paling murah sih, yang isian itu malah 20 plus 2, jadi 22 ya. Tapi aku lagi pilih-pilih lainnya, barangkali ada yang harganya mendekati itu. Terus juga isiannya juga banyak. Ini tuh kalau yang Protex ini harganya kalau nggak salah tuh berapa ya tadi, 12.000 atau berapa gitu. Terus ada juga yang merek Softtek. Kalau yang itu enakan sih, kayak rekat ya. Kalau yang Protex ini juga kayak rekatannya tuh agak kurang. Terus yang Protex ini tuh agak tipis gitu, jadi aku suka. Dan ini harganya kayaknya yang Protex itu 12.900, terus yang Softtek ini 14.000 gitu. Jadi selisih berapa tuh? 1000-an ya, 1000-an lebih dikit gitu. Jadi nanti tuh aku akhirnya pilih yang Softex daun sirih. Ya Allah, gini aja tuh pakai pilih-pilih ya. Karena memang buat kenyamanan wanita gitu ya teman-teman. Jadi kalau nggak nyaman dipakai juga kadang agak cranky ya. Apalagi tuh haid yang hari pertama kedua tuh kadang suka perutnya nggak enak, moodnya ikut swing gitu, naik turun. Kemarin banyak yang komen malam minggunya, katanya kok malam minggu sih? Ya ampun, dari tadi tuh ngomong salah mulu. Malam tahun barunya katanya pada di rumah aja, bikin acara sederhana, bakar-bakar bareng keluarga, makan-makan bareng keluarga. Karena kalau keluar rumah katanya tuh suka macet gitu, jadi males. Iya bun, aku juga sama nih. Nah kemudian di sini tuh aku lagi lihat-lihat minyak goreng, harganya berapa ya?
minyak goreng mah udah beberapa dari hari atau minggu yang lalu udah naik ya teman-teman. Tapi aku nggak beli sih, cuma ngeliat aja. Terus kesini tuh ngeliat juga area saus sambal, dan ini tuh ada saus sambal saset yang lagi promo, cuma 6 ribuan per bungkus, isinya 24 deh kalau nggak salah, yang Del Monte. Tapi itu berhubung kemarin aku satu minggu yang lalu kalau nggak salah ya beli saus sambal, jadi stokannya masih ada, jadi aku skip aja dulu, nanti kalau udah habis baru deh beli, karena biasanya tuh harganya 8 ribuan. Nah ini lagi 6 ribuan. Kemudian di sini aku mau beli pewangi pakaian. Ini yang habis juga ya di rumah, paling tinggal 1 atau 2 kali pakai, jadinya aku mau beli yang murah aja sih, yang Soklin pewangi gitu. Karena yang Soklin pewangi tuh ini yang di bawah 10.000, harganya tuh cuma 8.900. Terus aku lagi suka yang varian biru ini karena wanginya mirip Downy yang biru. Cuman kan memang ini versi murahnya ya. Jadi tuh kalau mungkin Downy itu strong banget, kalau yang ini ya aku pakainya tuh biasanya 2 tutup gitu, 2 tutup botol yang deterjen sosok gitu loh. Aku fungsikan untuk isian pewangi, deterjen, terus kayak sabun cuci piring. Nah itu takarannya aku pakai tutupnya. Nah, untuk di Alfamart ini aku belanjanya kayak gini aja ya teman-teman, sesuai dengan yang aku butuhin. Ini suami aku. Terus juga kata suami aku beli telur sekalian, takutnya nanti besok-besok habis. Memang karena stokan telur di rumah tuh kalau nggak salah kalau nggak tinggal 3 atau 4 butir gitu. Biasanya tuh ini alternatif buat pagi hari, kayak buat bekal suami kerja dan sarapan. Jadinya kayak cepet aja. Nah kebetulan tuh harganya lagi 30.000 per kilonya, naik ya. Kemarin tuh sempat 29.500. Oke, ini aku udah di rumah ya teman-teman. Aku bongkar sekalian belanja sembako mingguan aku. Yang pertama ada beras. Ini berasnya Ramos Premium 2,5 kilo dari Alfamart mereknya. Ini sih kayaknya enak deh, aku pernah beli yang kemasan 5 kilonya. Ini tuh berasnya harganya 37.200, biasanya habis dalam seminggu. Kemudian ada pembalut dari Softtek, ini harganya 13.900 deh kalau nggak salah. Soalnya ini tuh struknya masuk aplikasi ya teman-teman. Terus aku tuh tadi kayak ngelihat sekilas gitu. Jadi pas voice over tuh aku nggak bisa ngelihat struknya. Kemudian ada spaghetti wow, ini 3.300. Dan ini ada pewangi pakaian dari Soklin pewangi, harganya 8.900 yang 800 ml. Biasanya tuh bisa tahan sampai 3 mingguan kalau di aku. Di rumah masih ada gitu, berapa kali pakai lah, jadinya bisa sampai akhir bulan kali ya. Kemudian ada Indomie goreng, harga per piecesnya 3.100, jadi beli 2 ini 6.200. Dan aku juga ada beli Indomie kuah yang ayam spesial. Ini harganya per piecesnya 3.000, jadi beli 2 ini 6.000 rupiah. Kemudian di sini tadi aku ada beli tepung Kobe yang tempe kriuk. Sekarang tuh aku biasanya beli tepung serbagunanya yang buat kayak gorengan gitu ya. Ini harganya tuh 4.200 atau 4.300 gitu tadi. Nggak beli yang buat ayam karena biasanya kalau bikin ayam tepung itu ngeracik sendiri. Kemudian ada beli kental manis, harganya 7.400 yang satu renteng isi 6 saset. Biasanya untuk campuran bikin kopi susu. Kemudian aku juga ada beli santan instan, harganya 3.300, beli satu aja. Biasanya kalau kayak bikin lodeh gitu ya, aku tuh suka pakai santan instan karena biar praktis, karena kan aku nyayurnya sedikit ya teman-teman, cuma untuk berdua. Dan juga di sini tuh aku nggak setiap hari gitu nyayur pakai santan, jadi kalau kepingin aja. Kemudian yang terakhir aku udah beli telur 1 kilo, harganya 30.000. Nah teman-teman, ini tuh belanjaan aku untuk stok selama 1 minggu ya. Jadi belanjaan yang aku beli adalah barang-barang yang memang aku butuhin saat ini, yang stokannya habis di rumah. Jadi kayak untuk kopi, minyak goreng itu masih ada, jadi nggak aku beli. Nah untuk totalan belanjaku kali ini tuh harganya lagi totalnya 120.000 dari budget anggaran 150.000 per minggu. Tapi untuk telur biasanya tuh bisa tahan untuk 2 minggu ya kalau yang 1 kilo gini. Apalagi tuh di rumah masih ada sisa 3 atau 4 butir. Jadi itu kemungkinan minggu depannya baru deh aku kayak beli
minyak goreng, terus juga kayak kopi gitu ya. Jadi memang disesuaikan dengan barang yang habis di rumah. Tujuannya biar budget anggaran belanja yang aku punya ini yang tergolong minim bisa cukup ya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dalam 1 bulan. Kalau bisa gitu ada sisanya gitu ya. Jadinya nanti di akhir bulan bisa untuk tambah-tambahan tabungan gitu. Tapi kalaupun pas-pasan ya nggak apa-apa. Tetap harus disyukuri, yang penting cukup dan tidak over budget. Nah ini teman-teman sekalian aku refill ya belanjaan aku ke tempatnya masing-masing. Untuk belanja sembako mingguan dibikin seminggu sekali ya. Kalau bulanan itu kan dibikin sebulan sekali. Kalau menurut aku ini efektif aja sih. Meskipun tuh kesannya kadang bolak-balik, tapi sesuai kebutuhan ya. Karena memang tempat belanjanya itu deket dari rumah. Terus memang kadang tuh suami suka kayak ngisi bensin antara seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Jadi bisa sekalian nebeng karena deket juga kan Alfa Indo gitu. Nah ini untuk berasnya aku campur aja ya teman-teman, karena beras yang lama tuh tinggal sedikit dan beras yang lama tuh agak kurang enak gitu, yang pulen wangi. Jadinya aku campur aja biar ya rasanya enak. Kalau yang beras Ramos tuh ya menurut aku enak, entah merek Alfa, merek Indo gitu. Enak sih. Kalau di aku justru pulennya itu yang merek Ramos. Kalau yang judulnya pulen wangi atau pulen-pulen lainnya tuh malah justru kadang kurang, nggak tahu kenapa deh. Apa cuma aku yang ngerasain? Kemarin ada yang nyaranin juga untuk beras itu coba deh Mbak Dama beli di Gilingan Padi. Iya ya, kalau gilingan padi mungkin berasnya fresh ya. Dan bisa dipastikan katanya tuh lebih hemat, tapi tuh aku belum tahu gilingan padi di sini tuh di mana gitu ya, karena aku kan pendatang gitu ya teman-teman. Aku tuh di sini beli perumahan gitu, jadi bukan daerah asal aku. Jadi aku kurang paham gitu di mana tempat gilingan padi. Nah ini aku sembari rapi-rapihin ya teman-teman, untuk kayak mie instan, terus kayak bahan makanan santan dan lain-lain itu aku simpan dalam storage box. Dan di situ kelihatan ya tadi ada ada stok gula sama teh. Jadinya aku nggak beli gula sama teh hari ini. Nah ini untuk membalut aku simpan dalam ini wadah kayak gini aja, kayak kontainer storage gitu yang kecil, cuman bening gitu ya. Ini tuh supaya aku tahu gitu sisa pembalut di rumah tuh ada berapa. Jadinya tuh kadang kan kalau taruh di bungkusnya kadang suka nggak kelihatan gitu ya. Jadi biar rapih aja sih gitu. Terus aku juga biasanya tuh untuk telur suka cuci cangkangnya teman-teman. Jadi nanti aku taruh dalam baskom, terus aku rendam air sebentar, lalu aku cuci pakai sabun cuci piring ke cangkangnya. Kemudian aku bilas sampai bersih, tiriskan, baru aku simpan dalam kulkas. Karena aku tuh agak geli ya kalau cangkang telur itu tidak dicuci kayak gimana gitu. Karena kan telurnya juga aku simpan dalam kulkas supaya kualitas telurnya ini terjaga awet dan gak gampang cair gitu loh dalamnya. Jadi bisa kepake dalam jangka waktu yang lama. Karena biasanya tuh dalam sebulan aku tuh ada kebutuhan telur 2 kilo ya. Jadi kalau beli sekilo ini bisa untuk 2 minggu. Untuk teman-teman sendiri gimana nih, udah pada belanja bulanan kah apa belum? Biasanya mungkin ada yang dibikin sebulan sekali ya belanja bulanannya, tapi mungkin ada juga yang dibikin seminggu sekali atau sehabisnya barang di rumah seperti aku. Jadi mungkin lebih efektif ya, sesuai budget yang dianggarkan, sesuai yang dibelanjakan. Ini udah selesai aku nata belanja sembako mingguanku minggu ini teman-teman. Nah ini tuh di kegiatan siang harinya sih sebenarnya ya, berhubung tuh perut aku kayak lagi nggak enak hari pertama datang bulan. Jadinya tuh suami aku beliin soto yang biasa langganan aku itu lah teman-teman. Dia tuh tadi ke tempat ibu mertua aku sendirian, nggak sama aku karena aku tuh lagi dapet dan lagi sakit perut. Terus pulangnya bawa oleh-oleh ini nih dia jajanin gitu sih. Jadi alhamdulillah ya, karena memang kalau dibuat masak tuh hari pertama kedua kadang suka nggak enak gitu ya badannya. Jadinya alhamdulillah dapat makanan. Ini soto favorit kita yang biasa aku makan di tempat itu loh, yang murah meriah. Ada es teh juga. Pokoknya apapun itu rezekinya di awal tahun dan di awal bulan ini kita syukuri bersama ya teman-teman. Bismillah, niatkan
sugesti. Mudah-mudahan di tahun 2025 ini kita lebih baik hidupnya dengan menjalani segala kegiatan rutinitas kita sebagai ibu rumah tangga dengan lebih tenang, dengan lebih mindful, dengan lebih optimis. Insya Allah keuangan kita stabil di tahun ini, apapun tantangannya kita hadapi bareng-bareng dengan gagah, dengan kuat. Insya Allah kita bisa meraih apa yang kita impikan, terutama resolusi yang udah kita buat untuk tahun 2025 ini. Oke teman-teman, kayaknya sampai di sini dulu ya video aku hari ini. Semoga apa yang aku bagikan kali ini bisa bermanfaat dan juga bisa memberikan semangat. Terima kasih atas segala support baiknya selama ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun perbuatan. See you next video. Assalamualaikum.